Selamat mendengarkan podcast ini. Kita mau melanjutkan apa yang sudah kita pelajari di pertemuan terdahulu, ya. Oke. Miskin di hadapan Tuhan, ya, miskin di hadapan Tuhan. Saya sudah menjelaskan mengenai apa pengertian kata miskin itu atau kata miskin itu. Diksi kata miskin itu dari etimologinya. Sekarang kita mau belajar makna yang terkandung di balik kalimat berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka memiliki kerajaan surga. Karena merekalah yang memiliki kerajaan surga. Saudaraku sekalian, miskin di hadapan Allah ini sikap hati yang menyadari bahwa ia tidak akan bisa meraih keselamatan dengan kekuatannya sendiri. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 8, saudara, kita membaca satu ayat yang jika membicarakan mengenai soteriologi, mengenai keselamatan, ayat ini selalu dikemukakan, Dan dari ayat-ayat inilah, saudara, muncul slogan Sola Gratia. Efesus pasal 2. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, ya. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Berulang-ulang saya kemukakan, Bapak Ibu harus mengerti dan benar-benar menghayati bahwa keselamatan kita bukan karena perbuatan baik dalam konteks, dalam kaitan atau sehubungan dengan hanya oleh korban Yesus di kayu salib, maka semua dosa manusia dipikulnya dan kita bisa dianggap benar, artinya dibenarkan. Kalau Yesus tidak mati di kayu salib, maka saudaraku, semua manusia tanpa penghakiman, tanpa pengadilan itu masuk neraka. Tidak ada perhitungan, tidak ada pertimbangan, tidak ada penghakiman, tidak ada pengadilan. Karena semua manusia telah berdosa. Semua dosa dipikul oleh Tuhan Yesus di kayu salib, sudah selesai. Tapi bukan berarti semua manusia dengan mudah masuk surga, bukan. Ada pengadilan. Orang Yahudi apakah melakukan hukum Taurat? Tetapi Pak, tidak ada orang yang bisa melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Ya, maka darah domba dicurahkan. Dan darah domba ini sebenarnya menunjuk darah Yesus, saudaraku. Bagi umat non-Yahudi dan bukan orang Kristen, dihakimi menurut norma yang mereka pahami. Kalau ada orang-orang yang tanya saya, bagaimana Pak kalau ada orang non-Kristen tetapi nyerang agama Kristen, menghina Yesus? Ya, orang-orang seperti itu pasti jahat. Bukan hanya terhadap orang Kristen, terhadap seagamanya sendiri juga pasti tidak benar. Pasti. Ada orang-orang non-Kristen yang ramah terhadap orang Kristen. Dia juga ramah terhadap orang-orang seagamanya. Memang perilakunya baik. Sebab kalau manusia itu beradab,
memperlakukan manusia sebagai manusia, ia tidak akan melakukan usaha untuk menyakiti, merugikan, melukai, apalagi sampai tingkat membunuh. Tidak mungkin. Saudaraku sekalian, sedangkan kalau orang Kristen dihakimi menurut standar berkenan di hadapan Allah, yaitu serupa dengan Yesus. Nah, orang miskin di hadapan Tuhan artinya orang yang menyadari kalau ia tidak akan bisa mencapai Tuhan dengan kemampuannya sendiri. Bagaimanapun keselamatan membutuhkan anugerah. Tanpa anugerah tidak ada keselamatan. Anugerah selain berarti pemberian cuma-cuma, juga bisa berarti pemberian dari seorang, dari subjek yang memiliki derajat lebih tinggi daripada objek yang menerima pemberian itu. Itu bicara soal anugerah. Anugerah juga memuat pengertian pemberian tanpa melihat kelayakan si penerima. Jadi selamanya kita itu tidak akan pernah bisa sombong. Kita hidup dari anugerah. Kita tidak layak menerima pemberiannya, tapi dianggap layak. Kenapa? Karena kita dianggap benar oleh Tuhan Yesus, oleh darahnya, walaupun belum benar-benar benar. Anugerah itu, saudaraku, pemberian cuma-cuma, bukan dimulai dari kita yang berbuat baik, bukan dimulai dari kita yang memiliki jasa. Dan kita ini adalah objek yang menerima pemberian yang tentu derajatnya beda dengan yang memberi sesuatu tersebut. Dan bicara soal anugerah itu bicara soal sesuatu yang sangat dibutuhkan. Anugerah bicara sesuatu yang diberikan itu sangat dibutuhkan. Dan kita tahu bahwa anugerah itu adalah keselamatan dalam Yesus Kristus. Yang membuat kita, maksud saya yang membuat dosa-dosa kita diangkat lalu kita dianggap benar. Kita harus selalu ingat itu. Jadi kalau sekarang kita bisa menjadi baik, bahkan menjadi sempurna, kita tidak bisa menjadi sombong. Karena keberadaan kita itu oleh anugerahnya semata-mata. Tapi harus dimengerti bahwa anugerah itu tidak otomatis membuat kita masuk surga dengan mudah. Karena justru dengan adanya anugerah itu kita dipanggil untuk serupa dengan Yesus. Harus dikembalikan ke rancangan semula. Jadi hidup kita menjadi lebih berat. Dengan adanya anugerah kita masuk sekolah kehidupan untuk menjadi anak-anak Allah. Menjadi anak-anak Allah artinya berkarakter seperti Allah Bapa kita. Dan sesuai rancangan semula adalah segambar serupa dengan Dia. Jadi kalau sampai kita itu sombong, kita tidak mengerti anugerah itu. Kebaikan yang bisa kita capai saja tidak boleh dan memang mestinya tidak bisa membuat kita sombong. Apalagi soal baju bagus, mobil bagus, rumah bagus, gelar, pangkat, kedudukan. Enggak lah. Bukan sesuatu yang bernilai di mata Allah. Kecuali semua yang kita miliki itu kita gunakan untuk kesukaan Tuhan, untuk kemuliaan namanya. Jadi orang sombong itu, kata firman Tuhan, ditolak, antitasetai, reject, ditolak oleh Allah. Kenapa? Orang yang tidak mengerti anugerah. Saya ulangi ya, seandainya kita bisa memiliki kebaikan moral karakter, bahkan sempurna sekalipun maksud saya, bahkan sempurna sekalipun, kita tidak bisa menjadi sombong karena kita hidup dari anugerah.
Keselamatan ini harus dilihat dari kacamata yang benar, ya. Keselamatan itu usaha Tuhan menyelamatkan manusia seperti satu garis dari atas ke bawah. Ya. Tuhan yang berprakarsa, Tuhan yang berinisiatif. Waduh, saudaraku, betapa besar anugerahnya itu. Betapa besar anugerahnya itu, sehingga tidak akan pernah kita bisa menjadi sombong. Ya, kalau lagi sadar kita bisa ngomong begini. Kalau lagi tidak sadar ya sombong lagi. Ya itulah manusia. Tetapi kita bersyukur karena kita disadarkan Tuhan terhadap kesalahan-kesalahan kita. Ya, tak ada yang dapat kita banggakan. Tidak boleh prestasi apapun, karena semua dilandasi oleh anugerah. Kalau orang-orang di luar kebenaran, di luar Injil tidak mengerti hal ini, ya maklumlah, sombong dengan kekayaan, kedudukan, pangkat dan lain sebagainya, dan mereka hidup hanya untuk itu. Nah, kita bisa mengerti, ya, walaupun itu tentu tidak akan bisa ditolerir. Karena kalau hal-hal itu mereka menjadi jahat, ya mereka akan masuk neraka. Saudaraku, tetapi kita yang mengenal keselamatan dalam Yesus Kristus, selamanya kita menyadari bahwa kita ada sebagaimana ada ini karena anugerah. Anugerah Tuhan semata-mata, karena kemurahan Tuhan semata-mata. Dan ini harus selalu kita ingat, bahwa kita ada sebagaimana ada karena anugerah Tuhan. Ya. Kita ada sebagaimana ada karena anugerah Tuhan. Tapi ingat, anugerah tidak menghilangkan tanggung jawab. Anugerah tidak menghilangkan panggilan untuk mengisi anugerah yang Tuhan berikan. Keselamatan ialah suatu anugerah. Tanpa anugerah tidak seorang pun bisa mencapai Allah. Orang yang miskin di hadapan Allah adalah orang yang sadar dan terus menghayati bahwa dengan kekuatannya sendiri ia tidak bisa mencapai Tuhan. Miskin di hadapan Tuhan juga berarti kesadaran bahwa keberadaan kita ini didasarkan oleh anugerahnya semata-mata. Ini yang penting Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian ketahui. Jelas ya, supaya kita akan selalu ingat besar anugerah Tuhan. Dan kalau kita bisa mengerti ini, selamanya kita tidak bisa menepuk dada dan menjadi sombong, saudara. Kiranya Tuhan selalu mengingatkan kita bahwa hanya oleh anugerah Tuhan saja kita ada sebagaimana kita ada. Ya, hanya oleh anugerah Tuhan saja. Betapa sulitnya melengkapi kalimat ini, saudaraku, agar saudara bisa menghayatinya dengan benar, dengan lengkap, dengan utuh. Betapa sulitnya. Tetapi kiranya Roh Kudus menolong saudara untuk menangkap bukan hanya apa yang terdengar di telinga saudara, tetapi kebenaran yang termuat di balik kalimat yang saya ucapkan ini. Dan Roh Kudus menolong saudara untuk mengerti. Dari kecil saya Kristen, saudara. Kata yang sering saya dengar di antara banyak kata yang diucapkan pendeta adalah anugerah. Anugerah, kasih karunia, anugerah, kasih karunia, anugerah. Kita juga menyanyikan lagu-lagu mengenai kasih karunia, anugerah Tuhan yang besar. Kita mengucap syukur atas anugerah dan kasih karunia-Nya. Tapi kita tidak menghayati benar kebenaran di balik kata anugerah tersebut. Semua ditopang oleh anugerah. Kalau saya paralelkan dengan penciptaan,
Adam diciptakan Tuhan dengan keadaan yang luar biasa karena berpotensi untuk bisa segambar dan serupa dengan Allah. Dan ketika Adam melek buka mata, dia sudah melihat keindahan yang sempurna, yang dinyatakan sungguh amat baik. Dan manusia harus mengelola, mengembangkannya. Tetapi apa yang bisa dilakukan Adam kalau Allah tidak menyediakan semua tersebut? Apa yang bisa dilakukan oleh Adam kalau Adam tidak diberi kemampuan untuk bisa segambar dan serupa dengan Allah? Segambar dan serupa dengan Allah bukan hanya keelokan, kemolekan, tapi juga potensi untuk bisa membuat ciptaan Allah menjadi berkembang. Ciptaan Allah yang tersedia bisa dicapai sepenuh-penuhnya, saudaraku. Jadi itu sudah disediakan bahannya. Tinggal bagaimana Adam dan Hawa bisa mengembangkan bisa, walaupun itu ada kelemahannya. Saya lebih suka menggunakan kalimat supaya apa yang Allah sediakan itu bisa diraih sebanyak-banyaknya, saudaraku. Tetapi kita tahu Adam gagal. Sehingga segala kekayaan yang termuat, yang berada di alam semesta ini tidak bisa diraih sebanyak-banyaknya, selengkap-lengkapnya. Dan akhirnya akan dihancurkan. Sebelum manusia menemukan apa yang tersedia di alam semesta yang Allah sudah sediakan ini, bumi dihancurkan. Tentu nanti di langit baru, bumi baru, Allah memberi kesempatan kedua makhluk yang disebut manusia untuk mengembangkan semua keindahan yang Allah ciptakan, untuk diraih sebanyak-banyaknya, saudaraku. Nah, demikian pula dengan keselamatan. Allah sediakan berkat keselamatan itu. Allah memberi pembenaran kepada manusia untuk bisa datang kepada Allah, di mana manusia bisa dianggap benar. Manusia diberi Roh Kudus yang bisa menuntunnya kepada seluruh kebenaran. Allah memberikan firman-Nya. Manusia bisa meraih sebanyak-banyaknya. Maksud saya umat pilihan bisa meraih sebanyak-banyaknya. Kalau Adam seandainya tidak jatuh dalam dosa, Adam bisa meraih sebanyak-banyaknya yang alam semesta secara fisik ini, ya. Kalaupun Adam bisa meraih sebanyak-banyaknya dari alam semesta yang diciptakan luar biasa ini, Adam juga tidak bisa menepuk dada dan berkata, aku hebat. Karena keberadaan Adam sendiri karena Allah yang menciptakan. Seandainya Adam bisa mencapai segambaran dan keserupaan dengan Allah. Dan Adam bisa menciptakan bumi ini luar biasa sempurnanya. Adam dan Hawa juga tidak bisa menepuk dada. Dan seluruh keturunannya. Karena dilandaskan pada anugerah. Anugerah. Demikian pula keselamatan dalam Yesus Kristus. Kalaupun kita bisa mencapai kesucian yang luar biasa, kita tidak bisa menepuk dada dan berkata, aku hebat. Sebab aku bisa mencapai Allah hanya karena anugerahnya. Aku bukan hebat. Kita tidak bisa berkata aku hebat, tetap karena keberadaanku hanya oleh anugerah Allah semata-mata. Seandainya kita bisa mencapai kesucian sehebat bagaimanapun, apalagi dengan materi, apakah itu mobil, rumah, penampilan, harta. Kalau sampai kita bangga dan sombong dengan milik itu, betapa miskinnya. Betapa miskinnya. Orang-orang yang tidak mengenal keselamatan bisa dimengerti
Kalau mereka bangga dengan hal-hal materi, karena memang mereka tidak memiliki pengertian bahwa yang berkenan, yang bernilai di hadapan Allah, seperti yang dikatakan dalam 1 Petrus pasal 3 adalah manusia batinnya. Nah, kita yang mengerti ini, kita harus selalu merasa miskin di hadapan Allah. Yang pertama, karena memang kita tidak akan bisa mencapai Allah dengan kekuatan kita sendiri. Dibutuhkan anugerah. Saya menghayati kebenaran ini setelah usia saya seperti ini, saudara. Dari kecil Kristen saya tidak bisa menghayatinya. Karena waktu saya begitu banyak duduk diam di kaki Tuhan, di depan komputer, saya menyembah, nanti saya berlutut lagi, saya duduk lagi, saya pegang gitar, saya menghayati Tuhan. Saya menghayati hal-hal yang dulu tidak mampu saya hayati. Di ruang doa juga sekaligus ruang kerja saya bisa menangis terseduh-seduh. Kalau saya mengingat, aduh ini pribadi agung sekali. Aduh baik sekali. Nggak kebayang ya bagaimana hatinya dilukai oleh kesalahan Adam dan kebejatan orang-orang pada zaman Nuh. Dia mengirimkan putra kesayangannya, memberikan anaknya yang tunggal. Anaknya yang unik, yang tidak ada duanya. Ia memiliki kesayangan di kekekalan. Luar biasa. Kita akan selalu merasa miskin di hadapan Allah karena keberadaan kita ini hanya karena kemurahan Tuhan. Jadi kalau saudara sampai ke wilayah penghayatan ini, Anda tidak bisa lagi sombong dengan arloji. Anda sudah tidak lagi bangga dengan pakaian yang saudara kenakan. Kita tahu pakaian ini bagus, kombinasi warna ini bagus, tapi kita tidak merasa perlu dibanggakan. Apakah itu mobil, rumah, dan lain-lain, nggak ada. Jadi bukan kita tidak mau sombong, kita nggak bisa sombong lagi. Mestinya kita harus sampai tingkat kita nggak bisa sombong lagi. Bukan bermaksud untuk tidak sombong, kita tidak bisa sombong. Sebab ranah pikiran kita itu sudah wilayah kepada hal-hal kerohanian, kesucian hidup, kekudusan. Yang sekalipun kita bisa mencapai kekudusan yang setinggi apapun, kita juga tidak akan merasa kita hebat, kan dilandasi oleh anugerah. Tadi saya sudah katakan bahwa kalimat saya tidak bisa cukup. Saya merasa tidak cukup untuk menjelaskan kebenaran sampai saudara bisa menghayati seperti saya sedang menghayatinya. Tetapi saya percaya ada orang-orang yang sudah belajar hidup di hadirat Tuhan dan bisa menangkap apa yang saya maksudkan. Saya ulangi saudara, kalau kita sudah masuk wilayah ini, kita tidak bisa menjadi sombong dengan hal-hal duniawi. Sudah pasti kita tidak lagi mengingini hal-hal duniawi. Kalau kita ingin sesuatu itu pasti bergunanya untuk kemuliaan Allah. Tidak lagi membanggakan arloji, rumah, mobil. Nggak ada lagi. Sorry deh. Bukan tidak mau sombong, bukan tidak sombong. Tidak bisa. Nggak ada nilainya. Nggak ada nilainya itu. Nggak ada nilainya. Kalaupun kita jadi pemimpin lalu silakan duduk depan Pak, silakan pukul gong Pak. Ya kita pukul, ya kita duduk paling depan, tapi kita nggak merasa itu sesuatu kita bisa banggakan lalu kita nikmati. Kita sudah tidak bisa menikmati hal begitu. Nggak bisa.
Kalaupun kita naik kendaraan, mobilnya bagus, kita nikmati juga bagus. Tapi nggak bisa mau berkata ke orang, nih mobil gua bagus ya, mobil saya bagus ya, kau lihat itu. Sudah enggak lagi. Maka kita tidak ingini dunia lagi, saudara. Ya. Karena pikiran kita sudah kepada hal-hal rohani. Tetapi seandainya kita bisa terus mencapai kekudusan yang lebih tinggi, itu pun kita tidak bisa menjadi sombong, karena semua dilandasi oleh anugerah. Miskin di hadapan Allah artinya kita tidak bisa mencapai Tuhan dengan kekuatan kita sendiri. Semua hanya oleh anugerah. Nah, kalimat ini Bapak Ibu juga pasti sudah sering dengar, tapi pengertiannya belum tentu tepat. Dan sekarang saya menyampaikannya kepada saudara. Dan kalau saudara sudah menganggap oh itu mudah dimengerti, Anda pasti tidak menangkap. Anda duduk diam dengan teliti mengikuti apa yang saya khotbahkan. Yang untuk itu sering saya mengulang-ulang agar saudara menangkap nafas jiwa kebenaran yang termuat di dalamnya dan bisa merasakannya. Jadi kalau orang masih membanggakan diri dengan perkara-perkara dunia, nggak kelas. Udah silahkan deh, kamu hebat, kamu kaya, kamu silahkan deh. Kita nggak mau urusan, kecuali kamu mau bertobat, mau belajar kebenaran sampai kamu tahu bahwa apa yang dahulu kau pandang sebagai keuntungan, sekarang kau anggap rugi karena Kristus. Bahkan segala sesuatu kau pandang seperti sampah. Sampah di situ skubalan, dalam bahasa aslinya skubalan artinya kotoran hewan. Kalau orang Semarang bilang serintil wedus. Tapi jangan lupa serintil wedus itu, tai kambing itu bagus untuk pupuk. Tidak ditaruh di atas meja ya, tapi untuk pupuk. Pupuk baru menghasilkan tomat. Tomatnya kecil-kecil baru ditaruh di atas meja. Bukan serintil wedusnya, tomatnya. Dipupuk menghasilkan yang akan kita persembahkan kepada Tuhan. Orang yang miskin di hadapan Tuhan, orang yang selalu sadar bahwa keadaan dirinya belum seperti yang Tuhan kehendaki. Nah, ini luar biasa. Orang yang selalu menyadari bahwa keadaannya belum seperti yang Allah kehendaki. Ini membuat kita tidak menepuk dada dan berkata aku sudah hebat karena membandingkan diri dengan orang lain. Kita duka cita melihat orang yang tidak bertumbuh. Tapi kita tidak bermaksud membandingkan diri kita dengan orang lain dan kita menepuk dada dan berkata, aku lebih rendah hati, aku lebih suci, aku lebih rohani. Tapi kita selalu membandingkan diri kita dengan wajah Yesus, bahwa kita belum secakap dia, seagung dia. Kita belum cantik rohani seperti yang Allah kehendaki. Kita harus selalu merasa miskin di hadapan Allah. Kita seperti orang yang sakit. Sebab banyak orang sakit yang membutuhkan dokter atau tabib. Dulu waktu tahun 80-an ya, 79, 78, 76, itu tahun-tahun pertobatan awal saya, tahun 76, 77, saya masih muda sekali saudara. Tahun 80 lah saya sudah di sekolah Alkitab, KKR ya, kebaktian kebanggaan rohani. Lagunya hampir selalu ada lagu ini. Yesus jawaban dalam hidupku, Yesus jawab
harapan yang ku perlu. Tabib pembaptis, juru selamatku. Oh haleluya, harapanku. Yesus jawaban dalam hidupku. Yesus jawaban yang ku perlu. Tabib pembaptis, juru selamatku. Oh haleluya, harapanku. Waktu itu kalau ada KKR ya, kebaktian kebangunan rohani, lalu orang diundang maju ke depan untuk bertobat. Biasanya yang sakit, yang lemah, yang membawa persoalan-persoalan ya. Tabib di situ biasanya tabib yang dikaitkan dengan sakit penyakit fisik. Kita orang yang miskin di hadapan Allah, kita orang yang selalu merasa membutuhkan tabib. Kalau waktu kita belum dewasa, kita datang kepada Tuhan, Tuhan bilang, kamu sakit apa? Jawaban kita, Tuhan aku sakit kanker stadium 4. Tuhan kakiku ini lumpuh, Tuhan aku punya pendengaran kurang baik. Tapi ketika kita mulai dewasa dan mengerti kebenaran, kita ditanya, kamu sakit apa? Aku gampang tersinggung Tuhan. Aku masih mata duitan. Aku masih belum siap mati. Aku masih belum bisa mengendalikan emosiku, nafsuku. Dan memang kalau saudara membaca Alkitab, oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Beberapa kali saya menjelaskan kepada saudara bahwa maksud bilur di situ bukanlah masalah penyakit fisik. Menyembuhkan di situ maksudnya bukan penyakit fisik. Karena itu terkait dengan karakter, dengan moral, dengan manner, dengan keadaan keberdosaan. Baca saja. Tapi sudah menjadi salah kaprah dan kesalahan itu sudah bertahun-tahun, lama sekali. Kalau dulu saya mengerti Tuhan bisa maklum ya. Kalau saudara membaca 1 Petrus pasal 2 dari ayat 1 itu soal buanglah segala kejahatan, tipu muslihat, segala macam kemunafikan, terus ya. Hai hamba-hamba, tunduklah dan takut kepada Tuhanmu. Ini karakter semua ini. Kalau kamu dijahati, jangan membalas dengan kejahatan ya. Ayat 21, untuk itu kamu dipanggil. Ayat 23, kalau kamu dicaci maki, jangan membalas dengan caci maki, dan seterusnya. Ayat 24 berikutnya. Nah baru, ia memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Ini bukan masalah sakit fisik. Oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Apa artinya oleh bilurnya kamu disembuhkan? Disembuhkan dari karakter buruk itu. Tapi pembaptis juru selamatku, oh haleluya, harapanku. Harapan apa? Yang tidak menikah, belum menikah maksudnya dapat jodoh. Yang belum punya rumah. Enggak, sebenarnya bukan itu. Sama sekali tidak ada masalah lahiriah, jasmaniah. Tidak ada sama sekali, tolong deh. Tuhan Yesus itu mengajarkan semua serba rohani. Semua soal karakter, watak,
kesucian hidup. Yesuslah sebagai modelnya. Nah, ironisnya banyak orang yang hidup hanya pada pemenuhan kebutuhan jasmani dan tidak mempersoalkan masalah batin, ya. Pemenuhan kebutuhan rohani yang harus diselesaikan malah tidak diperhatikan. Jadi celaka orang yang merasa puas diri di hadapan Tuhan dan merasa tidak miskin. Ini kalau di gereja orang-orang begini pasti bikin resek, nanti ribut untuk hal-hal yang tidak prinsip. Aduh, nggak prinsip, dia nggak ngerti. Nah, saya tidak mau terjadi ini di gereja yang saya gembalakan atau saya menjadi ketua sinodenya. Maka saya sering bicara tiarap, jangan banyak bicara, periksa diri. Udah. Kalau saya melihat kurikulum sekolah tinggi teologi, seminari, tidak ada itu yang memiliki stressing jelas mengenai hal ini. Aduh, makanya saudara di STTE, Sekolah Tinggi Teologi Ekumene, saya terus memberi pelajaran khusus mengenai hal ini. Di sepanjang semester selalu saya hadir. Justru mesti yang ini yang utama. Merasa miskin di hadapan Allah artinya kita belum berkeadaan seperti yang Dia kehendaki. Apa sih yang Dia kehendaki? Itu masing-masing orang memiliki PR, tugas. Karena masing-masing orang itu kan memiliki porsi yang berbeda-beda. Dan keadaan karakter yang berbeda-beda, dia harus menggumuli keadaan dirinya itu dengan benar. Nah, kalau orang sibuk dengan masalah-masalah lahiriah, pemenuhan kebutuhan jasmani, maka ia tidak akan memberikan perhatian kepada masalah-masalah kehidupan rohaninya secara proporsional. Maka kita harus haus dan lapar akan kebenaran. Ini nanti terkait dengan, maksud saya kali miskin di hadapan Allah ini juga terkait dengan ucapan bahagia yang mengatakan berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran, mereka akan dipuaskan. Wah, itu juga luar biasa pernyataan Tuhan itu. Kebenaran itu Tuhan Yesus sendiri, bukan pelajaran teologi. Aduh, jangan salah deh, ampun. Saya sudah lihat kesalahan ini. Dan aduh, gereja merosot, Eropa bangkrut kekristenannya karena ini. Jangan terjadi dalam hidup kita. Kalau kita selalu merasa belum seperti yang Allah kehendaki, kita akan mencari apa yang Allah kehendaki dalam hidup ini. Apa sih yang Allah kehendaki dalam hidup ini? Aku belum menjadi seperti yang Dia kehendaki. Ini menyangkut dua faktor, dua hal maksud saya. Yang pertama bahwa kita belum berkarakter seperti yang Tuhan kehendaki, oke? Yang kedua, kita belum memenuhi apa yang menjadi tanggung jawab dan bagian kita. Ini juga nyambung nih, nggak mungkin misah ini. Orang yang terus berjuang untuk menjadi manusia sesuai dengan rancangan Allah, seperti apa yang Dia kehendaki itu, saudaraku, dia akan berusaha untuk mengerti bagiannya, saudara. Dan saudara mesti tahu satu hal, bahwa setiap orang itu unik dan berharga sekali. Setiap orang itu memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Nah, dalam kepribadian yang unik itu Tuhan mau ciptakan makhluk yang unik, yang istimewa. Pasti makhluk yang menyukakan hati Allah dan tidak melukai sesamanya dengan personalitinya yang unik itu. Dan keunikan itu juga terkait dengan tempat
peran yang dia harus perankan, tempat di mana dia harus berada dan tugas yang harus dia penuhi. Di kekekalan pun kita akan menghadapi hal ini, saudaraku. Ini luar biasa sekali. Makanya menjadi umat pilihan itu, waduh, luar biasa. Oleh sebab itu, kalau menjadi umat pilihan memang harus meninggalkan dunia ini. Kenapa? Sepadan dengan nilai panggilan yang tiada tara tersebut. Panggilan yang tiada tara. Oh, tiada tara, maka harus meninggalkan dunia dengan segala kesenangannya. Nah, di sini orang percaya enggak? Percaya anugerahnya, amin. Percaya panggilan di dalam anugerahnya, nah, itu masalahnya. Apabila kita percaya kepada Tuhan, maka kita harus mengerti arti percaya itu. Sebab percaya itu menuntut penyerahan diri kepada objek yang dipercaya. Tuhan Yesus mati di kayu salib oleh karena kita, supaya kita dikembalikan ke rancangan Allah semula, betul, tidak bercacat dan tidak bercela, menjadi makhluk unik yang tidak ada duanya di jagat raya sampai kekekalan, memiliki tempat dan peran yang tidak ada duanya di jagat raya. Jadi betapa berharganya setiap individu ini. Tetapi kalau dia tidak menjadi manusia sesuai dengan rancangan Allah semula, tidak pernah menemukan tempat di mana dia harus mengabdi atau berperan bagi Tuhan, jadi tidak berharga. Baru semalam saya memperhatikan ada pembicara ya, semalam atau 2 malam yang lalu, lupa nih. Ya, dia berkhotbah, dia mengucapkan manusia berharga. Ya. Manusia berharga di mata Allah, amin. Tapi sampai kapan keberhargaannya? Tanah liat itu berharga. Sampai kapan? Kalau tanah liat menjadi bejana yang bagus, selamanya bisa berharga. Tapi kalau tanah liat tetap tanah liat, ya dibuang. Kalau biji emas bercampur tanah dan mineral lain, kotor, nggak jadi apa-apa, ya tidak berharga. Tapi kalau sampai menjadi emas yang telah diproses berubah menjadi logam mulia, apalagi menjadi anting, gelang, macam-macam, saudaraku. Jadi ornamen untuk perhiasan manusia. Untuk perhiasan maksud saya, jadi berharga, abadi. Sama dengan batu yang tidak dikenali keindahannya, dan batu itu juga tidak mengenali keindahan dirinya sendiri. Kalau tidak digosok menjadi permata, ya tidak ada artinya. Terbuang, bercampur dengan lumpur, saudaraku. Demikian pula kita. Berharga di mata Tuhan itu ada waktunya. Nanti kalau udah expired, date expired, wah udah dibuang. Jangan saudara bodoh dengar khotbah, Anda berharga di mata Tuhan, amin. Sampai kapan? Maka berbahagialah orang yang menyadari ya bahwa dia belum menjadi seperti yang Allah kehendaki. Oh, dirinya berharga, sangat berharga. Allah menyediakan berkat yang tak terbatas. Tapi seberapa kita mau raih? Tadi saya memberikan bentuk paralel ya. Bagaimana kita memiliki anugerah. Adam memiliki anugerah. Tersedia bagi Adam kekayaan Allah yang tidak terbatas. Oke? Kalaupun seandainya Adam bisa meraih sebanyak-banyaknya apa yang ada di alam semesta ini, dia tidak bisa bangga diri karena berangkat dari anugerah. Demikian pula orang percaya kalau bisa meraih sebanyak-banyaknya apa yang Allah sediakan, dia tidak bisa menjadi bangga, sombongkan diri, karena semua juga berangkat dari anugerah.
Nah, sekarang yang saya mau bicara adalah seberapa banyak kamu mau raih, seberapa banyak kita mau raih. Kita bisa raih sebanyak-banyaknya. Jadi kalau dikatakan kumpulkan harta di surga, itu sebuah proses akumulasi, proses penumpukan, proses penimbunan, saudaraku. Proses pengumpulan, saudaraku, tidak dalam sehari. Ya. Pasti itu terkait dengan pengertian kita yang harus diubahkan Tuhan, karena ayat itu kemudian disambung dengan kalimat mata adalah pelita tubuh. Kalau matamu baik, baiklah seluruh tubuhmu. Jadi mata kita harus terang. Supaya mata kita terang, kita harus mengerti kebenaran, dan kebenaran yang kita mengerti memerdekakan kita. Kalau hanya merdeka dari kelakuan buruk, hukum itu bisa. Hukum itu bisa. Orang jahat jadi baik, belajar hukum, ya bisa saja motivasinya takut dipotong tangannya maka tidak mencuri, takut digantung maka tidak membunuh orang, bisa saja. Lalu hukum itu membuat manusia menjadi tertib atau menjinakkan manusia dengan hukum. Ya, seperti binatang di taman safari itu ada kawat yang dialiri arus, sehingga ketika dia mau menyeberang lalu kena arus dia balik, dan makanya dia tidak akan pernah berani balik ke tempat itu. Kok tahu Pak Era? Saya pernah tanya. Ada arus tuh Pak di situ, dia lewat kena arus. Oh begitu, pantesan. Ya. Nah, manusia bisa jadi baik secara moral umum. Jadi katakanlah merdeka, ya, merdeka dari perbuatan amoral. Tetapi kalau orang percaya itu merdeka dari cara berpikir yang salah, karena target yang mau dicapai itu segambar serupa dengan Allah. Memiliki pikiran perasaan Kristus. Kumpulkan harta di surga, ini pasti terkait dengan pengertian terkait dengan kesucian hidup, dengan kualitas hidup yang tidak bercacat, tidak bercelah. Kalau kita menyadari bahwa keadaan kita belum seperti yang Allah kehendaki, dan mestinya itu menjadi agenda satu-satunya dalam hidup, kita tidak pernah menjadi menyesal karena kita menginvestasikan waktu kita, hidup kita, pikiran kita sepenuhnya kepada hal ini. Tetapi saudaraku, Injil yang diajarkan sudah jauh dari Injil yang sejati. Kehidupan yang Yesus ajarkan sudah seperti hilang. Saya juga menemukan di tahun-tahun terakhir hidup saya. Coba saja kalau saya sudah menemukan sekuat ini beberapa puluh tahun lalu, pasti keadaan saya lebih baik dan saya lebih banyak mengubah orang. Salah satu yang sangat mengecewakan hidup saya, dan saya menyadari itu di dalamnya saya mengambil bagian dalam kesalahan itu. Orang-orang yang saya bina sejak muda, sejak sangat muda. Sementara saya mengajarkan hidup dalam ketidakwajaran, kuda mengikuti jejak Yesus. Mereka berhenti mengikuti pelajaran yang saya berikan dan terparkir dalam hidup, dalam kewajaran. Karena memiliki banyak ilmu teologi, maka mereka tidak perlu lagi mendengar saya berbicara. Hanya sepotong-sepotong saja, tetapi spirit dan gairahnya mereka tidak serap. Makanya di sisa umur hidup saya ini, saya mau menyampaikan firman kepada semua pecinta suara kebenaran. Bahkan saudara yang tidak memiliki keanggotaan gereja, Anda bisa mendaftar. Bukan saya mau mengambil
keanggotaan atau membership saudara, bukan karena saya mau mewajibkan saudara memberi persembahan perpuluhan, tapi saya mau mengajak Anda serius bersama dengan saya mengikuti jejak hidup saya untuk hidup dalam ketidakwajaran, mengikuti jejak Yesus. Orang yang miskin di hadapan Allah itu orang yang menyadari bahwa dia belum memiliki kesembuhan seperti sebagaimana seharusnya kehidupan manusia yang benar-benar telah diubahkan, maksud saya disembuhkan oleh Tuhan. Dan orang yang belajar untuk menjadi manusia seperti yang Allah kehendaki, dia akan selalu menemukan kelemahannya, selalu menemukan sakit, selalu menemukan cacat dalam dirinya. Dan dia akan terus perbaiki supaya bisa finishing well. Dengan kesadaran bahwa kita belum seperti yang Allah kehendaki, ini akan menantang kita untuk terus berubah. Paulus sendiri mengatakan dalam suratnya, bukan seolah-olah aku telah sempurna katanya, tetapi aku mengejarnya kalau aku bisa menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus. Tuhan menangkap kita agar kita juga menangkap yang Tuhan kehendaki. Karenanya kita bisa berkata kepada Tuhan, hanya satu ku minta Tuhan, bagaimana ku berkenan di hadapan-Mu. Tidak ada yang ku minta selain ini, aku mau menjadi manusia seperti yang Kau kehendaki. Kalau orang tidak mengerti kebenaran, pasti arah hidupnya diarahkan bukan kepada apa yang sedang saya kemukakan ini, menjadi manusia seperti yang Allah kehendaki. Tidak akan pernah merasa miskin di hadapan Allah, karena yang dipersoalkan bukanlah kemiskinan rohani, tapi yang dipersoalkan adalah perkara-perkara duniawi. Dan itu sudah menjadi irama jiwa manusia pada umumnya. Yang belum menikah cari jodoh, sudah punya jodoh belum punya anak berusaha punya anak, kalau nggak punya anak merasa belum lengkap. Belum punya jodoh, kalau belum, orang yang belum punya jodoh berusaha punya jodoh, kalau belum punya jodoh rasanya hidup nggak lengkap. Sudah punya jodoh belum punya anak rasanya belum berhasil hidup rumah tangganya. Sudah memiliki anak rumah tangga tapi belum punya rumah, merasa belum lengkap. Kalau belum punya rumah, dia berusaha bagaimana punya rumah. Saya tidak katakan salah punya jodoh, anak atau rumah, tapi kalau itu bisa, kalau itu kau jadikan sesuatu yang engkau merasa lengkap atau utuh, wah saudara meleset. Sudah punya rumah, punya anak, punya istri, masih merasa puas. Belum merasa puas, kenapa? Karena istrinya tidak secantik wanita itu. Jatuh lagi ke dosa itu, bahaya saudaraku. Ini ekstrimnya. Yang gak ekstrim, oke. Sudah punya rumah, anak, sudah punya pasangan hidup, anak, rumah, belum punya kendaraan. Sudah punya kendaraan, kendaraan kurang bagus. Sudah punya kendaraan bagus, merasa kurang bahagia, belum ikut klub ini, klub itu. Apalagi? Apalagi? Belum punya kapal pesiar, udah punya kapal pesiar, mau apa lagi? Mau jet pribadi, sudah punya jet pribadi, mau apa lagi? Belum terhormat, mau cari hormat? Silahkan. Karena tidak mungkin masuk di kelompok, ada juga sih yang masuk di kelompok politisi, ikut partai. Selain dapat hubungan, duit, kenalan, juga bisa saja nanti jadi pejabat tinggi negara. Kalau tidak punya akses ke sana, dia cari kehormatan di gereja. Tuhan dibeli. Dengan cara apa? Cari pendeta yang bisa menghormati dirinya. Menghadapi orang-orang seperti ini kita habis pikir, saudara. Kita nggak punya akal lagi. Mau bagaimana
memperbaikinya. Akhirnya kita hanya berkata, Tuhan, tuntun aku. Kita harus jadi contoh yang baik, menjadi berkat supaya mereka mudah-mudahan berubah. Kalau nurutin hati kita mau berkata, Tuhan jangan pertemukan aku dengan orang-orang seperti ini, capek kita. Tapi kalau Tuhan memberi kita tugas untuk mengubah manusia-manusia yang rusak itu, ya kita hanya mau menyenangkan hati Tuhan. Orang yang merasa miskin di hadapan Allah akan selalu tertantang untuk terbang tinggi untuk menyentuh hadirat Tuhan. Jangan kita haus dan lapar akan dunia ini. Selalu ingat bahwa kita belum menjadi seperti yang Allah inginkan. Selalu ingat ini agenda satu-satunya. Harta kekayaan kekal kita di sini, saudaraku. Dan saya mengajak saudara pecinta suara kebenaran untuk memiliki sikap miskin di hadapan Allah ini. Yang pertama, bahwa kita tidak bisa mencapai Tuhan dengan kekuatan kita sendiri. Semua hanya oleh karena anugerahnya. Yang kedua, kita selalu merasa bahwa kita belum seperti yang Allah kehendaki. Dan yang terakhir, tidak sempat saya jelaskan, kita harus merasa bahwa hanya oleh pertolongan Tuhan kita bisa melewati semuanya. Mari kita bangkit berdiri.